Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah medan elektromagnetik dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan diri, nama saya Ridho Sobanasid dengan NIM 221331027. Saya Christian Adi Pamungkas Setiawan dengan NIM 221331005. Saya Lutfinar Faisal Febriansyah dengan NIM 221331017. Saya Nurpawan Oktaviani dengan NIM 221331018. Saya Dewi Fajar Putri dengan NIM 221331008. Gambar di samping, muatan listrik negatif akan menghasilkan garis gaya listrik yang tegak lurus dan mengarah ke dalam mendekati pusat muatannya. Sedangkan muatan listrik positif menghasilkan garis gaya listrik keluar menjauhi muatannya. Dan untuk muatan positif dan muatan negatif ini memiliki arah tarik-menarik dikarenakan muatan positif bersifat memancarkan, sedangkan muatan negatif bersifat menyerap, sehingga ini menghasilkan gaya tarik-menarik pada kedua muatan. Kedua adalah ferromagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda yang mempunyai efek magnet yang sangat besar, sangat kuat ditarik oleh magnet dan mempunyai permeabilitas relatif sampai beberapa ribu. Bahan ferromagnetik merespon keberadaan medan magnet dan akan tertarik ke arah magnet berada. Nah, pada ferromagnetik, kemagnetan yang ditimbulkan akan tetap ada walaupun magnet pemicunya telah dihilangkan. Untuk contoh dari ferromagnetik itu ada besi, baja, nikel, kobalt, dan campuran logam tertentu atau aluminium. Akhir ada paramagnetik. Nah, paramagnetik merupakan benda yang bisa ditarik oleh magnet tetapi memiliki tarikan yang lemah. Jadi, karena itu memiliki permeabilitas magnetis yang relatif lebih besar dari satu. Beberapa contoh bahan paramagnetik adalah seperti tembaga, kaca, kayu, aluminium, platina, oksigen, dan juga logam. Baik, setelah kita mendengarkan sifat-sifat kemagnetan, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi, pada tahun 1820, seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark, Hans Christian Ørsted, menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Hal ini menunjukkan arus di dalam sebuah kawat dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Dapat disimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnetik. Secara teoritis, Laplace menyatakan bahwa kuat medan magnetik atau induksi magnetik di sekitar arus listrik yang pertama berbanding lurus dengan kuat arus listrik, yang kedua berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar tersebut, dan yang keempat atau yang terakhir arah induksi magnet tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Induksi magnetik di sekitar arus lurus. Nah, besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya A dari kawat sebanding dengan kuat arus dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat. Untuk rumusnya bisa dilihat ya pada gambar di samping, yaitu B sama dengan μ0 dibagi 2 dikali I dibagi Pi kali A, dengan keterangan B sebagai induksi magnetik di titik P, μ0 sebagai permeabilitas magnetik, dan I sebagai kuat arus listrik. Oke, lanjut ke contoh soal. Seutas kawat dialiri arus sebesar 2 ampere seperti gambar berikut. 2 ampere. Tentukan kuat medan magnet di titik P, arah medan magnet di titik P, kuat medan magnet di titik Q, arah medan magnet di titik Q. Nah, untuk kuat medan magnet di titik
P atau Q itu bisa dicari atau dihitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu B sama dengan mu 0 dikali arus atau I dibagi 2V A. A ini adalah jarak antara titik P dengan kawat atau titik Q dengan kawat. Kemudian penyelesaian dari soal ini adalah A. Kuat medan magnet di titik P. Dengan menggunakan rumus ini kita dapat menghitung gitu. Dengan mu 0 merupakan konstanta yang bernilai 4pi kali 10 pangkat minus 7 dan arus sebesar 2 ampere, itu dapat dihitung 4pi kali 2 adalah 8pi dibagi dengan 2pi kali jaraknya yaitu 2 meter. Sehingga 4pi dibagi 8pi dibagi 2pi sama dengan 4 sama dengan 4 dibagi 2 lagi sama dengan 2. Dihasilkan kuat medan magnet di titik P adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Untuk arah medan magnet di titik P adalah keluar bidang baca atau mendekati pembaca. Ini dapat dicari atau dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang sudah dijelaskan pada pematerian. Kemudian lanjut ke nomor C atau mencari kuat medan magnet di titik Q. Sama seperti tadi perhitungannya tetapi berbeda di jaraknya. Ini mu 0 konstanta yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya 2 dibagi dengan 2pi kali jaraknya yaitu 1 meter. Kemudian 4pi dibagi 2pi sama dengan 2 kali 2 4 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 1 yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Ini merupakan kuat medan magnet di titik Q. Dan arah medan magnet di titik Q adalah masuk ke dalam bidang baca gitu, menjauhi pembaca. Nah, ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kedua, ada induksi magnetik pada pusat kawat melingkar. Titik A berjarak X dari pusat kawat melingkar, besarnya induksi magnetik di A dirumuskan. Jika kawat itu terdiri atas N lilitan, maka rumusnya bisa dilihat di samping ya. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 per 2 dikali A dikali I dikali NR kuadrat dikali sin A1. Nah, untuk induksi magnetik di pusat lingkaran, maka rumusnya adalah B sama dengan mu 0 per 2 dikali I kali N per A dengan keterangan B sebagai induksi magnetik di titik P, mu 0 sebagai permeabilitas magnetik, I sebagai kuat arus listrik dalam satuannya ampere, R sebagai jari-jari lingkaran, dan N sebagai jumlah lilitan atau perbandingan sudut yang dibentuk kawat melingkar. Rumus N sendiri yaitu sama dengan theta dibagi 360 derajat. Oke, lanjut ke contoh soal. Sebuah kumparan kawat melingkar berjari-jari 10 cm memiliki 40 lilitan. Jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, berapakah induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan? Untuk mencari induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan ini bisa menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi 2A. Dengan nilai kuat arus 8 ampere, jari-jari 10 cm atau 0,1 meter, jumlah lilitan adalah N sama dengan 40 lilitan. Masukkan ke dalam rumus, mu 0 bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7, N atau lilitan sama dengan 40, dan I sama dengan 8. Dan untuk A-nya adalah 0,1. Dan dihitung 4pi dikali 40 dikali 8 dibagi 0,2 menghasilkan 6,4 pi dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Ini merupakan
besar induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan. Oke, masuk ke contoh soal. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dengan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Dan untuk rumus atau cara mencari induksi magnetik di pusat solenoida ini dapat menggunakan rumus ini. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi L. L-nya itu jarak atau panjang solenoida. Bukan jarak, tapi panjang solenoida. Dan untuk mencari induksi magnetik di ujung solenoida bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan mu 0 dikali I kali N dibagi 2L. 2L ini merupakan 2 kali panjang solenoida. Diketahui di soal adalah panjang solenoida L sama dengan 2 meter, banyak lilitan adalah N sama dengan 800 lilitan, arus listrik sama dengan arus listrik atau I sama dengan 0,5 ampere. Kita masukkan ke dalam rumus mu 0 bernilai 4pi kali 10 pangkat minus 7 dan arus 0,5 dan N adalah lilitan 800 lilitan dibagi 2 karena panjang solenoida itu 2 meter. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 0,5 kali 800 dibagi 2 menghasilkan nilai 8pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Ini merupakan besar induksi magnetik di pusat solenoida. Dan lanjut ke B, induksi magnetik di ujung solenoida. Untuk menghitung induksi magnetik di ujung solenoida ini dapat menggunakan rumus ini gitu. Dan untuk nilai-nilainya sama kayak yang tadi di pusat solenoida gitu. Kita masukkan mu 0 itu bernilai 4pi kali 10 minus 7, I sama dengan 0,5, N sama dengan 800, 2 dikali L, L-nya 2, 2 kali 2 berarti 4. Dihasilkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 0,5 dikali 800 dibagi 4 adalah 4pi kali 10 pangkat 5 Tesla. Ini merupakan besar induksi magnetik di ujung solenoida. Lanjut ke contoh soal. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Untuk menentukan induksi magnetik pada toroida, kita dapat menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali N kali I dibagi 2VA. Dengan diketahui jari-jari pada toroida adalah 20 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Arus listrik yang mengalir adalah 0,8 ampere dan banyak lilitan toroida adalah 50. Ketika nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan untuk mu 0 itu konstanta yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian masukkan banyak lilitannya adalah 50, kemudian arusnya 0,8, 2V dikali A-nya tuh 0,2 atau 2 kali 10 minus 1 itu sama aja. Dan dihitung 4V kali 10 minus 7 dikali 50 kali 0,8 dibagi 2V kali 0,2 dihasilkan 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnetik. Gaya yang timbul pada suatu penghantar berada dalam medan magnetik dialiri arus listrik disebut dengan nama gaya magnetit atau dikenal juga nama dengan gaya Lorentz.
arah dari gaya Lorentz sendiri selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetiknya ada. Untuk gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam suatu medan magnet, rumusnya akan terlihat sebagai berikut. F sama dengan IL kali B sin. F sama dengan gaya yang diukur dalam unit satuan Newton, I arus listrik dalam ampere, B besar medan magnet dalam suatu Tesla, L panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam suatu satuan meter. Oke, lanjut ke contoh soal. Sebuah kawat dengan panjang 1 meter berarus listrik 10 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,01 Tesla yang arahnya membentuk 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar. Untuk mencari gaya magnet yang dialami kawat, itu bisa menggunakan rumus F sama dengan I kali L dikali B sin theta. Diketahui di soal L-nya itu 1 meter, arusnya 10 ampere, dan tetanya ada 30 derajat. Kemudian ketika nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 10 untuk arus, 1 untuk panjang, 0,01 untuk medan magnet, dan 30 derajat untuk theta. Kemudian dihitung 10 kali 1 dikali 0,01 menghasilkan 0,1, dan sin 30 merupakan bernilai 0,5, yang artinya 0,1 dikali 0,5 menghasilkan 0,05 Newton, atau gaya magnet yang dialami kawat adalah sebesar 0,05 Newton. Mengetahui apa itu medan magnet dan medan listrik, serta dapat menghitung medan magnet dan medan listrik, di sini saya, Lutfi Nurfaisal Febriansyah, akan melakukan sebuah eksperimen medan magnet dan medan listrik dalam rangka untuk membuktikan teori-teori yang sudah dipahami. Eksperimen pertama yaitu eksperimen medan magnet. Eksperimen yang saya ambil yaitu eksperimen homopolar motor. Eksperimen ini biasanya digunakan dalam cara kerja motor DC. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam eksperimen diantaranya yaitu kawat, baterai, dan magnet. Pertama-tama, kita membuat sebuah kawat sesuai dengan bentuk garis kuning tersebut. Lalu, meletakkannya di atas kutub positif baterai dengan posisi baterai yang berdiri. Kedua, kita letakkan magnet di bawah baterai atau di kutub negatif baterai. Setelah itu, maka kawat tersebut akan berputar sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena arus pada baterai mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari atas ke bawah melalui sebuah kawat. Terlihat bahwa garis medan meninggalkan kutub utara dan menuju ke kutub selatan. Dilihat dari kawat bahwa terdapat arus yang bergerak ke bawah, seperti gambar berikut ini. Arah panah arus dari kutub positif menuju ke arah kutub negatif atau menuju arah magnet yang ada pada kutub negatif baterai. Berdasarkan kaidah tahan kanan medan magnet bahwa searah dengan jari telunjuk seperti gambar berikut,
bahwa medan magnet itu bergerak searah jari telunjuk. Arus listrik bergerak dari muatan positif ke muatan negatif melalui kawat dan gaya Lorentz yang ditunjukkan oleh ibu jari, yang artinya gaya ke atas. Nah, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya suatu arus listrik. Nah, arus listrik ini dihasilkan oleh baterai dalam suatu medan magnet. Jadi, jika memiliki sebuah benda konduktor seperti kawat ini yang berada di dalam medan magnet, kita satukan di mana sumber listrik ini dan di bawahnya menggunakan magnet. Kemudian kita aliri dengan arus listrik. Kawat tersebut dialiri dengan kawat listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut, atau disebut juga dengan torsi. Kedua medan magnet tersebut akan memberikan torsi, membuat kawat memutar. Kedua medan magnet yang arah ke kanan dan arah ke kiri. Dan peristiwa ini akan berlangsung hingga arus pada baterai habis dan tidak dapat mengalirkan arus lagi. Dan apabila kita mengubah arah arus dan mengubah kutub magnet sehingga garis medan magnet mengarah ke arah yang berbeda, maka akan menghasilkan arah perputaran kawat yang berbeda juga dengan sebelumnya. Seperti misalnya kalau kita mengganti kutub selatan ini dengan kutub utara, maka arah perputaran pada kawat akan melakukan sebaliknya, yang asalnya ke kanan menjadi ke kiri. Berikut merupakan eksperimen dari homopolar motor. Dapat dilihat bahwa kawat memutar ke arah kanan. Nah, kawat tersebut dialiri oleh arus listrik yang ada pada kutub positif baterai menuju ke arah kutub negatif baterai yang terdapat medan magnet atau terdapat magnet, sehingga menghasilkan torsi yang memutarkan kawat secara terus-menerus. Kawat akan berhenti apabila arus pada baterai habis. Saat arus habis, maka akan berhenti. Buku filsafat dan ampere gitu. Apa gimana? Apa jadi ini? Udah. Kopi gini. Kopi oke. Kopi. Ya kopi iya. Kan tadi aku yang masukin terus.